Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Rahdino dengan NIM C1B023065. Pada kali ini saya akan menampilkan atau memaparkan materi emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi. Dalam kajian perilaku organisasi dan manajemen SDM, kita tidak bisa mengabaikan peran penting dari perasaan. Kita akan membahas dua konsep inti yang sering tertukar. Emosi dan suasana hati mood. Emosi adalah perasaan intens yang timbul karena stimulus tertentu, misalnya kemarahan saat ditegur bos dan kegembiraan saat mendapat promosi. Emosi biasanya berdurasi pendek, spesifik, dan diekspresikan melalui wajah atau tindakan. Sebaliknya, suasana hati adalah perasaan yang kurang intens, seringkali tidak spesifik dan bertahan lebih lama, bisa berjam-jam atau berhari-hari. Suasana hati bisa saja membaik atau memburuk tanpa alasan yang jelas. Meskipun berbeda, keduanya adalah pendorong utama perilaku kita di tempat kerja. Peran emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi. Pengaruh emosi dan suasana hati dalam PU sangat luas. Yang pertama itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang berada dalam suasana hati yang positif cenderung menggunakan jalan pintas mental dan lebih cepat mengambil keputusan, meskipun terkadang kurang analitis. Sebaliknya, suasana hati negatif dapat membuat seseorang lebih teliti dan hati-hati, namun prosesnya menjadi lebih lambat. HR perlu memahami ini, terutama dalam tim yang bertugas mengambil keputusan beresiko tinggi. Yang kedua, mempengaruhi motivasi dan kreativitas. Suasana hati positif secara umum terkait erat dengan tingkat motivasi yang lebih tinggi, meningkatkan keinginan untuk terlibat dalam tugas, dan mendorong kreativitas. Tim yang secara kolektif memiliki suasana hati yang baik cenderung lebih terbuka terhadap ide baru dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Lalu yang ketiga, mempengaruhi kepuasan kerja dan absen. Emosi dan suasana hati negatif adalah prediktor utama ketidakpuasan kerja yang sering kali berujung pada peningkatan absensi dan bahkan turnover karyawan. Mengelola emosi negatif di tempat kerja adalah langkah preventif penting yang harus dilakukan SDM untuk menjaga stabilitas tenaga kerja. Strategi HR dalam mengelola emosi dan suasana hati. Mengingat dampak yang signifikan, apa strategi HR untuk mengelola dan memanfaatkan kondisi afektif ini? Yang pertama itu perekrutan dan kecerdasan emosional. HR harus mulai mengintegrasikan penilaian kecerdasan emosional dalam proses rekrutmen. Kemampuan individu untuk mendeteksi dan mengelola isyarat dan informasi emosional pada diri sendiri dan orang lain. Individu dengan EI tinggi cenderung lebih baik dalam mengelola emosi dan suasana hati mereka sendiri, serta memiliki keterampilan interpersonal yang lebih baik. Ini sangat krusial untuk posisi kepemimpinan dan layanan pelanggan. Yang kedua, pelatihan pengelolaan stres dan mindfulness. HR harus menyediakan pelatihan yang berfokus pada pengelolaan emosi dan stres. Teknik seperti mindfulness atau resilience training dapat membantu karyawan lebih sadar akan emosi dan suasana hati mereka, atau disingkat dengan affective events theory, dan memberi mereka alat untuk mengatur respons mereka, terutama dalam menghadapi tuntutan kerja yang tinggi. Ini mencegah emosi negatif jangka pendek berubah menjadi suasana hati negatif yang berturut-turut. Lalu yang ketiga, menerapkan aturan tampilan emosi, atau bisa disebut emotional display rules, yang sehat dalam banyak profesi, terutama layanan. Karyawan dituntut untuk menampilkan emosi tertentu. Contohnya, pramugari harus selalu tersenyum. HR perlu memastikan bahwa aturan tampilan emosi ini jelas dan tidak menyebabkan disonasi emosional, yaitu ketika karyawan harus memproyeksikan emosi yang berbeda dari yang mereka rasakan sebenarnya. Disonasi yang berkepanjangan dapat memicu kelelahan emosional. Oleh karena itu, HR harus memberikan ruang bagi karyawan untuk beristirahat dari kerja emosional ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.